What's up, kawan-kawan yang sekalian? Hari ini aku mau cerita ke kalian kasus kecelakaan mobil yang bikin gempar satu negara bagian di Amerika Serikat, geng. Tepatnya di negara bagian Ohio pada tahun 2022. Sebenarnya pada awalnya kecelakaan ini sama kayak kecelakaan mobil pada umumnya, geng. Polisi sendiri yang mastiin kalau ini memang murni kecelakaan. Tapi dalam waktu yang nggak terlalu lama, beberapa hal kontroversial mulai muncul, geng. Hal-hal di luar nalar ini mulai terungkap dengan sendirinya. Laporan-laporan pun masuk, sampai polisi resmi membuka kembali kasus ini dan memulai penyelidikan. Tapi bukan sebagai penyelidikan kecelakaan, melainkan penyelidikan pembunuhan, geng. Kok bisa tiba-tiba kecelakaan berubah jadi kasus pembunuhan? Siapa yang ngincer mereka, geng? Kenapa mereka dibunuh, ya kan? Nah, ini yang agak aneh, geng. Kenapa hal-hal di luar nalar dibiarin terungkap dengan sendirinya? Bukannya ditutup-tutupi, bahkan kayak sengaja diumbar, yang itu malah bikin kasus ini dengan cepat berubah dari kecelakaan jadi kasus pembunuhan. Apa motifnya, geng? Kalian penasaran? Langsung aja masuk ke ceritanya, geng. Kita mulai dari tiga orang remaja, namanya Mackenzie, Dominic, sama Davion, geng. Mackenzie umurnya ini umur 17 tahun, Dominic umur 20 tahun, Davion umurnya 19 tahun, geng. Dilihat dari umurnya, mereka masih remaja, geng, ya. Tapi anak remaja di Amerika Serikat ini udah umum sama namanya party, geng. Party itu biasanya diadain di rumah kawan, ya. Di sana memang banyak klub-klub malam, geng. Sama kayak di Indonesia. Banyak banget lah. Tapi karena regulasi, klub malam itu nggak semua umur bisa masuk. Nggak semua anak itu bisa boleh diizinin masuk ke klub gitu. Jadi kebanyakan remaja yang ngadain partinya di rumah gitu kan, ya, ngundang kawan-kawannya. Jadi yang di bawah umur pun bisa ikut party juga, bisa joget-joget, dengerin musik, minum minuman keras, ngerokok gitu ya, kan, ya. Nah, malam itu Mackenzie, Dominic, sama Davion bareng-bareng pergi ke party itu, geng. Mereka satu mobil, ya kan. Alasan mereka datang ke party itu adalah sekalian ngerayain Mackenzie yang 2 hari lagi mau ulang tahun, geng. Jadi sekalian lah have fun di party itu, ya kan. Meskipun ulang tahunnya masih 2 hari lagi. Kenapa perginya bareng-bareng satu mobil, geng? Karena Dominic sama Mackenzie itu pasangan, geng, ya. Mereka berdua pacaran. Sementara Davian itu sahabatnya Dominic, sekaligus teman Mackenzie juga. Satu circle mereka, jadi sekalian bareng-bareng lah berangkat ke partinya itu, geng. Sekitar jam 2 pagi, Mackenzie sama Dominic lagi asik-asiknya party, geng. Lagi joget-joget, ya kan, ngerokok, mabuk, wah asik banget lah. Terus di tengah-tengah party, Mackenzie ini nawarin jamu psikedelik ke tuan rumah pesta, geng. Itu nggak kayak Mackenzie yang biasanya, geng, karena kawan-kawannya nggak pernah lihat anak ini pakai zat apapun sebelumnya, apalagi bagi-bagiin kayak gitu. Ya, biasanya mereka taunya Mackenzie cuma ngerokok, minum alkohol gitu, geng. Tapi ini kok bagi-bagiin jamur, ya. Tapi udah, nggak ada yang ambil pusing, mereka terus joget-joget, seneng-seneng, have fun, geng, pesta-pesta, ya kan. Nah, jam setengah 4 pagi orang-orang mulai ninggalin party, geng. Udah selesai partinya, geng. Tapi nggak langsung pulang mereka. Anak-anak yang tadi party ini sebagian pergi ke rumah kawan lainnya di kota sebelah. Ngapain mereka di situ? Mereka nonton film kartun bareng, geng. Sekitar 1 jaman nonton kartun, jam 5 pagi nih, Mackenzie ngajak pacarnya pulang. Dia minta dia yang nyetir. Biasanya kan Dominic yang nyetir, ya. Tapi ya udah, Dominic setuju, nggak ada masalah. Tapi ada masalah yang lain lagi, geng. Entah kenapa Mackenzie ini tiba-tiba nggak mau numpangin Davion pulang. Nggak boleh si Davion ini masuk mobil. Dominic langsung belain Davion lah, ya kan. Masa berangkat bareng, pulang ditinggalin. Setelah berdebat mereka, setelah membujuk Mackenzie, akhirnya Davion dibolehin numpang pulang bareng di mobil, geng. Ketiganya masuk ke dalam mobil dan mulai ninggalin lokasi dengan si Mackenzie yang nyetirin. Jalanlah mobil perlahan, terus mulai nambah kecepatan dan semakin jauh dari rumah temennya tadi, geng. Di persimpangan jalan, CCTV melihat mobil mereka keluar dari jalur. Gini, geng, arah rumah mereka harusnya itu lurus terus, ya kan. Tapi mobilnya ini malah belok ke jalan lain. Masalahnya, jalan lain yang mereka belokin itu ujung jalannya tembok alias buntu, geng. Jalan lurus, belok, nah nggak lama setelah belok itu jalan buntu, gitu, geng. Jadi CCTV nangkap mobil mereka melaju di kecepatan lebih dari 90 km per jam, geng. Ngebut gitu, ya kan. Nah, di detik-detik terakhir kecepatan tinggi itu tiba-tiba mobil langsung belok ke tikungan. Setelah belok itu, kecepatan mobil nggak berkurang sama sekali, geng. Padahal nggak lama lagi setelah belokan itu jalan buntu berupa bangunan tembok. Bam!
Nabraklah mobil itu sampai hancur, geng. Drive, CCTV spots the car making a turn off course from Davion's house. Instead of driving along Pearl Drive, the car turns onto Progress Drive, a road that ends abruptly with a brick wall. CCTV would spot the car rapidly start accelerating, going from a calm 30 to over 90 miles per hour. In the very last seconds, an intense turn would take place, leading the car to narrowly avoid slamming into a tree, but it would be too late, and the car would speed into the brick wall. Waktu itu nggak ada yang tahu kecelakaan itu, geng. Nggak ada yang lihat, ya kan. Sampai 45 menit kemudian, sekitar jam 6.15 pagi, ada pejalan kaki dan pengendara motor yang lewat. Lihat mobil kecelakaan sampai hancur parah di situ, langsunglah orang itu nelfon ke polisi. Sekitar 10 menit kemudian, polisi datang meriksa lokasi kejadian, geng. Petugas langsung ngambil tindakan cepat, ya kan. Mecahin kaca, dan terus melakukan upaya pemeriksaan, diperiksalah yang korban-korban tuh, geng. Sekaligus nyelamatin, gitu kan. No one's breathing. Bust that window out. All right. Oh my God. Who can hear my voice? Who's in here? Drivers. Radio. Hey. This is bad, guys. She's alive. We gotta get her. Korbannya ada 3. Yang pertama, Dominic Russo, umur 20 tahun, Davion umur 19 tahun, dan Mackenzie umur 17 tahun. Waktu petugas medis lagi ngurus korban nih, geng, ya, beberapa penyelidik langsung nyari tahu gimana kecelakaan parah itu bisa terjadi, geng. Mereka mulai nyatet detail-detail di lokasi kejadian, kayak mobil yang keluar dari jalur, terus nggak ada saksi mata, geng. Nah, ini dia yang jadi pertanyaan penyelidik waktu itu. Kenapa nggak ada satupun orang lewat atau pekerja di situ yang lihat proses kecelakaannya? Padahal itu area perkantoran dan nggak terlalu sepi jalannya itu, geng. Terus penerangan juga minim. Entah kebetulan atau apa, memang kecelakaan itu memang agak jauh dari lampu jalan, geng. Dan kebetulan juga sekilas nggak kelihatan CCTV ada di area itu. Bergegaslah petugas mastiin ada nggak CCTV yang bisa diakses di sekitaran gedung. Beberapa saat kemudian, orang yang tadi nelpon ngelaporin kejadian kecelakaan itu langsung datang ke lokasi, geng. Ngasih keterangan kalau dia lihat mobil itu pas udah di situ bukan kejadiannya. Jadi memang nggak ada saksi mata langsung yang lihat kejadian kecelakaan itu, geng. Sampai di tahap ini, polisi menyatakan itu adalah murni kecelakaan tunggal yang mana pengemudi gagal mengendalikan mobil ketika keluar dari jalur. Kenapa penyebabnya? Setelah diperiksa, geng, si pengemudinya yang nyetir itu, yaitu Mackenzie, didiagnosis positif POTS, geng. Jadi semacam kondisi yang menyebabkan pusing dan pingsan itu diyakini sama petugas jadi satu-satunya penyebab kecelakaan. Dugaannya adalah kombinasi dari kondisi medis si Mackenzie itu sendiri dan penggunaan narkoba. Petugas polisi pun dikirim ke rumah sakit untuk ngomong langsung sama orang tua Mackenzie yang udah lama nunggu di situ, geng. Jelasin lagi situasinya, karena informasi yang diterima sebelumnya adalah anak mereka kecelakaan parah, itu aja. Di ruang tunggu rumah sakit udah ada John sama Natalie, geng. Orang tua dari Mackenzie yang dari tadi kelihatan cemas nunggu kabar anaknya. Ibunya ini langsung berdiri panik waktu polisi datang, tapi ditenangin, geng. Diminta duduk sama petugas. Petugas pun berusaha jelasin pelan-pelan. Ada update mengenai kejadian, mobil nabrak gedung, 2 orang meninggal dunia, satu orang kritis. Ayahnya Mackenzie langsung nanya, geng, siapa yang meninggal, katanya. Polisi jawab, aku nggak tahu, Pak. Tapi ada satu yang nggak dikenal, namanya Jacob. Ada yang tahu namanya Jacob nggak di sini? Polisi ini entah lupa atau gimana, tapi ayahnya Mackenzie ini spontan nebak, ya. Apa? Dom, katanya. Natalie ini ngelirik ke suaminya, John, biarin dia ngomong dulu, gitu. Petugas pun melanjutin keterangannya, geng. Yang mau aku sampaikan di sini adalah Bapak Ibu sekalian, kata petugas, putri kalian bebe aja, aku udah ngobrol sama dia tadi, anak kalian selamat ya, Pak, ya. Sekarang lagi diselidiki penyebab kecelakaannya. Tapi yang pasti, yang jelas, kecepatan jelas jadi faktornya. Terus ada pengaruh obat-obatan juga. Natalie masih nggak percaya kalau Dominic, pacar putrinya, meninggal dunia, geng. Dia bahkan ngomong ke polisi, mungkin itu dom yang lain, bukan dom pacar anaknya, katanya. Tapi polisi mastiin lagi kalau korban memang benar Dominic Russo. Petugas bilang sekarang semuanya lagi diselidiki. Nggak ada yang ditutup-tutupi, Pak. Baik penyebab kecelakaan atau faktor lainnya. Full transparan, kata petugas. Ada narkoba di mobil. Anak kalian bawa sekantong jamur sama timbangan. Jadi kondisinya itu sadar nggak sadar waktu lagi nyetir, kata petugas. Kondisi kaki Mackenzie cedera parah, tapi dia pakai sabuk pengaman, kata petugas.
Dia satu-satunya yang pakai sabuk pengaman di mobil itu, Pak. Itulah yang bikin dia selamat, kata petugas. Orang tua Mackenzie nerima berita itu cukup baik, geng. Lega karena anaknya selamat, ya kan ya. Tapi geng ya, tapi sekarang polisi punya tugas yang jauh lebih sulit, geng, yaitu ngasih tahu ke orang tua Dominic. Karena bahkan sampai detik ini, mereka nggak tahu kalau anaknya itu kecelakaan, geng. Apalagi meninggal dunia ya Allah. Nggak tahu mereka ini. Datanglah petugas ke rumah ibunya Dominic. Ngasih tahu kalau anaknya itu terlibat kecelakaan dan meninggal dunia. Histeris lah ibunya si Dom nih, geng. Nangis, jerit, pingsan, gimana ya kan ya. Orang tua dikabari anaknya meninggal kecelakaan. Ya ampun. Duh, jerit. Pingsan ibunya sampai geng. Petugas juga ngomong ke ayahnya Dominic, ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah diceritain sekilas oleh polisi, ayahnya Dominic nanya, geng, kalian tahu jam berapa kejadiannya? Kami belum tahu tepatnya, jawab petugas. Tapi ada yang nelpon, orang lewat nelpon kami sekitar jam 6.15 atau jam 6.30, laporin kejadian kecelakaan, Pak, kata petugas. Petugas jelasin pelan-pelan lagi, geng. Kemungkinan kejadiannya itu mereka pergi ke arah Westport dari Perlu, Pak, menuju Stormfield, tepatnya di area perkantoran yang ujung jalannya itu gedung alias jalan buntu, Pak. Mereka nabrak gedung itu. Ayahnya Dom nanya lagi, mereka tidur sambil nyetir apa gimana? Tanya ayahnya Dom. Kami belum tahu pastinya, Pak. Sekarang lagi dalam proses penyelidikan, Pak, jawab polisi. Di titik ini, geng, ayahnya Dominic mulai kelihatan lemes dia. Bahkan setelah semua pembicaraan berakhir, dia masih nggak percaya kalau anaknya itu udah meninggal dunia. Ini mimpi buruk. Ini cuma mimpi buruk, katanya, geng. 3 minggu berlalu, Mackenzie udah melakukan pemulihan di rumah sakit. Kondisinya semakin membaik, dia pun bisa balik lagi ke kehidupan normalnya kayak biasanya, geng. Berita tentang kecelakaan Mackenzie dan kawan-kawannya itu sebenarnya cukup menyita perhatian publik di Ohio waktu itu, geng. Itulah yang membuat masyarakat ikut berduka atas meninggalnya Dominic dan Davion. Orang-orang juga ngasih simpati ke Mackenzie yang baru aja trauma karena kehilangan pacar dan teman dekatnya, geng. Tapi nggak lama kemudian, hal-hal aneh tentang Mackenzie mulai tersebar, geng. Kayak Mackenzie nggak datang ke pemakaman Dominic dan Davion. Di sosmed dia banggain diri karena pakai narkoba, geng. Sampai bikin story yang tulisan gini, geng. Aku cuman salah satu dari cewek yang bisa pakai narkoba tapi nggak mati. Gila nggak, geng? Tapi nggak berhenti di situ, geng. Pada tanggal 31 Oktober 2022, Mackenzie pergi ke party pertamanya sejak kecelakaan itu, geng. Nah, kostumnya ini yang agak-agak gimana gitu, deh. Dia pakai kostum orang mati, pakai makeup mayat, ditambah darah palsu yang dioles di mulutnya, kayak gini. Tapi orang tuanya Mackenzie terang-terangan belain kostum yang dipakai anaknya itu. Bilang kalau anaknya pantas sembuh dari trauma dan bersenang-senang setelah kecelakaan itu. Gak cukup sampai di situ, geng. Mackenzie terus-terusan bikin kelakuan yang cukup kontroversial, kayak upload foto sama uang banyak, foya-foya, mamerin barang-barang mahal, beli baju desain terkenal seharga ribuan dolar. Dia terang-terangan nunjukin itu semua ke publik, geng. Entah apa maksudnya, ya kan? Tapi beruntung semua kelakuan anehnya itu belum cukup buat polisi untuk memulai penyelidikan penuh atas kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa 2 orang sekaligus. Tapi, keadaan berubah waktu keluarga Dominic datang ke polisi, geng, untuk ngelaporin penemuan video yang ada di HP anaknya. Nah, video apa nih, geng? Sebenarnya polisi ini udah lama punya daftar kecurigaan tentang Mackenzie. Tapi itu nggak cukup kuat, ya. Sampai orang tuanya Dominic ngasih tahu satu video yang direkam sama Dominic sendiri 10 hari sebelum kecelakaan, geng. Di cuplikan video itu, Mackenzie teriak gini ke Dominic. You think I'm joking? Like, I'm dead ass. You're gonna come open this door right now, or there's gonna be a serious problem. Itu adalah isi potongan video pendek dari total video berdurasi 15 menit yang isinya dengan jelas Mackenzie terus-terusan ngancem Dominic. Tapi itu belum semuanya, geng. Keluarga Dominic bahkan nunjukin hal yang lebih mengerikan, yaitu chat dari Mackenzie yang isinya ancaman pembunuhan ke Dominic. Ini cukup bagi kepolisian untuk membuka lagi kasus itu, geng. Yang awalnya kasus kecelakaan, sekarang lagi diselidiki sebagai kasus pembunuhan. Polisi pun secara resmi mulai menyelidiki kasus pembunuhan itu, geng. Yang artinya, polisi ini harus menemukan bukti bahwa Mackenzie sengaja menabrakkan mobil ke tembok dengan tujuan membunuh atau menghilangkan nyawa. Polisi memulai penyelidikannya dengan melakukan wawancara ke beberapa orang, geng, kayak mantannya Mackenzie, anggota keluarga, dan teman-temannya. Pertama, polisi mewawancarai mantannya Mackenzie dulu, namanya Taylor, geng. Petugas nanya ke Taylor, "Taylor, aku mau nanya ya." Oke, Taylor, tenang aja.
kamu dikasih hak untuk menjawab di sini dan tidak menjawab. Kalian berapa lama pacaran? Ceritalah si Taylor nih, geng. Awalnya, Pak, kami semua itu sahabatan. Aku, Mackenzie, Dominic, Davion, kami semua satu geng, Pak, satu circle. Nah, aku sama Mackenzie ini sempat pacaran bentar, Pak, sekitar 1,5 atau 2 bulan, ya kan. Terus akhirnya aku tahu kalau dia selingkuh sama Dom, tapi kayak nggak resmi gitu. Jadi aku nggak terlalu ambil perasaan sakit hati atau apa, Pak, kata Taylor. Aku cuma pengen meskipun dia selingkuh sama Dom, kami semua baik-baik aja, Pak. Nggak punya masalah satu sama lain. Tetap sahabatan lah, kayak biasanya. Tapi, Pak, nggak tahu kenapa, akhir-akhir ini kami semua jadi nggak akrab gitu, nggak terlalu deket. Jadi, geng, ternyata Mackenzie itu selingkuh sama Dom waktu dia pacaran sama Tyler. Dan mereka ini sahabatan semua awalnya. Oke, kita balik ke wawancara tadi, geng. Polisi minta Taylor jelasin secara spesifik tentang gimana sosok Mackenzie waktu jadi pacarnya, geng. Taylor bilang, dia nggak terlalu tahu pribadi Mackenzie sebagai pacar, karena pacaran cuma bentar. Tapi sebagai sahabat, Mackenzie itu kayak ada gila-gilanya, Pak, kata Taylor. Kurasa mentalnya agak bermasalah, Pak. Aku pribadi ngerasa dia kayak nyoba bunuh diri di kecelakaan ini, tapi gagal. Taylor cerita lagi ke polisi, geng. Aku pernah dikasih tahu, Pak, kalau Mackenzie ini pernah guna-gunain Dominic pakai voodoo. Anak itu sendiri yang terang-terangan bilang kalau dia guna-gunain Dom supaya nggak bisa putus sama dia, kata Taylor. Beneran, Pak? Bener ya? Mackenzie ini bener-bener nyabut rambutnya Dominic, ditaruh ke boneka voodoo di kamarnya untuk diguna-guna. Dia sendiri yang bilang ke orang-orang, Pak. Bahkan katanya, Pak, sekarang dia gunain pendulum buat komunikasi sama arwahnya Dom, kata Taylor. Polisi nanya ke Taylor, geng, menurutmu, kalau kita menduga dia melakukan itu dengan sengaja, apa dia punya niat nabrakin mobil ke tembok? Taylor jawab, aku ngerasa seolah-olah di pikirnya dia tuh kayak gini, Pak. Dia bisa nabrakin mobil ke tembok tapi nggak ngerasain apa-apa. Dan satu-satunya bikin dia selamat karena badannya kecil, Pak. Dia beruntung selamat, tapi sekaligus nggak beruntung karena bunuh 2 orang sekaligus. Kalau dia memang ngelakuin itu, Pak, kata Taylor. Menurutku, kayaknya dia memang nyoba ngelakuin itu. Nabrakin mobilnya ke tembok, kata Taylor. Setelah keterangan dari Taylor, selanjutnya polisi menerima keterangan dari 2 orang temannya Mackenzie dan Dominic yang pada malam kejadian juga datang ke pesta, geng. Mereka mengklaim punya bukti yang membuktikan kalau kecelakaan itu bukan kecelakaan sama sekali. Kedua anak ini jelasin pengamatan yang mereka lihat, geng. Ngasih tunjuk semacam aplikasi tracking di HP-nya ke polisi. Mereka ngasih tahu kalau ada jejak ban di rumput, Pak. Mereka bilang petugas, itulah tandanya, Pak. Waktu udah lihat tanda itu, ngebutlah dia langsung, nginjak tanda itu, terus langsung nabrak tembok, Pak. Jadi, geng, menurut teman Dominic dan Mackenzie itu, jejak ban di rumput membuktikan kalau rumput itu memang udah ditandai sebagai titik awal sebelum menghantam tembok. Yang artinya, menurut mereka, pelaku udah merencanakan pembunuhan itu karena jejak ban udah ada sebelum kejadian. Meskipun pendapat 2 anak ini cukup masuk akal, penyelidik masih belum punya cukup bukti konkret untuk menentukan niat Mackenzie. Tanpa adanya pola perilaku yang terdokumentasi, masih ada kemungkinan kecelakaan itu merupakan kecelakaan akibat pengaruh obat-obatan, geng. Selanjutnya, polisi mewawancarai abangnya Dominic. Di sini, detektif mengulik lebih dalam informasi mengenai hubungan Dominic dan Mackenzie melalui abangnya, geng, yang nantinya akan dihubungkan dengan bukti dan keterangan lain yang udah dihimpun sebelumnya. Abangnya Dominic ngasih keterangan ke polisi, tiap kali Dominic minta putus, Mackenzie berubah jadi gila. Petugas minta jelasin lebih rinci, geng. Gila kayak gimana yang dimaksud? Diceritain lah sama abangnya Dominic, geng. Waktu itu, Pak, ya, dia pernah nelpon Dom ngomong kayak gini, kalau kau mutusin aku bakal bunuh diri. Ada kejadian lagi sebelum kecelakaan, Pak. Pas di jalan raya, Mackenzie sengaja mau bikin mobil mereka tabrakan waktu Dominic lagi nyetir, Pak. Jadi, situasinya itu kayak gini, Pak. Dominic lagi nyetir, ya kan? Terus, tangannya Mackenzie yang duduk di sebelah itu tiba-tiba ikutan megang setir juga. Sengaja nahan biar mobil mereka itu tabrakan. Spontan lah Dominic ini minggirin mobilnya, kata Bang Dominic. Terus, di situ dia langsung telepon orang lain untuk jemput, Pak. Karena takut Mackenzie bikin mereka kecelakaan. Kejadian itu, Pak, pas banget sehari sebelum kecelakaan yang beneran, kata abangnya Dominic. Ternyata, sehari sebelum kecelakaan, Mackenzie memang ada mau bikin mereka tabrakan, geng. Apa yang diceritakan abangnya Dominic itu terbukti di sebuah chat Dominic ke Mackenzie yang isinya kayak gini, geng. Yang artinya, nggak apa-apa. Yang kemudian cuman, kau nyoba mengakhiri hidupku dengan naruh tanganmu di setir dan mencoba mengakhiri. Abangnya Dominic ngasih pendapat, kenapa motif kecelakaan itu mungkin disengaja. Dia bilang,
Awal jalan, Pak, kecepatan mobil mereka normal kan, tapi di sepanjang jalan menuju lokasi kejadian itu, dia nginjek gas kuat-kuatnya, nggak ngerem sama sekali, sampai di kecepatan lebih dari 94 km per jam. Bahkan sebelum tabrakan, seenggak sadarnya manusia pasti punya insting spontan buat nginjek rem. Tapi faktanya, di lokasi kejadian itu nggak ada bekas rem sama sekali, Pak. Abangnya Dominic cerita lagi, sepengetahuanku, Pak, Dom udah nyoba putus sama dia beberapa kali. Bahkan di bulan Juli, mereka udah mau putus, terus baikan lagi, entah kenapa, kata abangnya Dominic. Dia ngasih tahu ke semua orang kalau dia nggak bakal ngelepasin Dom. Kalau dia sampai putus sama Dom, dia nggak mau hidup lagi di dunia ini lagi. Dia terang-terangan bilang gitu kemana-mana, Pak, kata abangnya Dominic. Sikap Mackenzie setelah kecelakaan sebenarnya juga jadi perhatian polisi, geng. Pada tanggal 6 Agustus, tepatnya seminggu setelah kejadian, ayahnya Mackenzie nelpon polisi untuk datang ke rumahnya. Waktu petugas sampai ke rumah mereka, ke kamarnya Mackenzie nih, geng. Mackenzie posisinya lagi ngamuk-ngamuk, nyuruh ayahnya keluar. Ngusir ayahnya keluar, geng. Teriak-teriak histeris dia. Jadi waktu itu Mackenzie nih ngamuk, geng. Marah besar ke ayahnya, cuman karena ayahnya minta dia datang ke pemakaman Dominic. Mackenzie ini nggak mau datang ke pemakaman Dominic, ya kan, geng ya? Oke, dia nggak mau datang, ya kan? Pasti orang-orang ngira dia nggak peduli sama Dominic. Jelas ya kan, di mana-mana kalau orang yang disayangi meninggal dunia, pastilah nangis-nangis pas proses pemakaman itu. Bahkan bisa jadi malah nggak mau pulang dari kuburan meskipun orang-orang pada pulang. Biasanya pada umumnya gitu, geng ya. Tapi Mackenzie nggak kayak gitu, geng. Dia nggak mau datang. Dia milih bikin tempat pemujaan sendiri untuk ngenang kematian Dominic. Jadi, ada foto Dominic di dinding dan beberapa benda sebagai media pemujaan untuk Dominic. Dia sering upload ke Facebook kegiatan pemujaan itu, geng. Dia juga sering ngungkapin kesedihannya karena ditinggal mati pacarnya di sosmed. Dia juga foto pakai bajunya Dominic juga, geng. Di situ kelihatan Mackenzie ini berduka banget atas kehilangan Dominic. Beberapa waktu kemudian, polisi berhasil mengakses HP-nya Mackenzie, geng. Isinya benar-benar mencengangkan. Penyelidik nemuin beberapa foto Mackenzie selfie lagi bawa setumpuk uang yang banyak banget, geng. Padahal dia nggak punya pemasukannya sah, geng. Dia nggak kerja atau bisnis juga, ya kan? Nah, dia juga punya KTP palsu dengan umur yang lebih dewasa, geng. Terus ada bukti Snapchat tanggal 22 Juli 2022 yang isinya Mackenzie minta bayaran $1.000 untuk foto dan 2.500 untuk ketemu bebas ngapain aja, geng. Selain itu, geng, di HP-nya juga banyak banget rekaman video anak ini ngebut-ngebutan bawa mobil, ngisep ganja sambil nyetir, ngelepasin setir, gila ya kan. Terus kalau kalian tahu pas di jalan, geng, dia sengaja nabrak kon yang ada di marka jalan itu ditabraknya, terus ketawa terbahak-bahak anak itu. Gak cuman itu, geng, si Mackenzie ini bahkan nyombongin diri tentang ugal-ugalan, luar biasa ya kan. Tapi itu semua masih belum cukup membuktikan kalau Mackenzie ini bersalah, geng. Nah, ini dia, geng. Ini dia ya. Pada bulan November 2022, detektif nemuin bukti yang jauh lebih valid, geng. Setelah menganalisis data lokasi HP Mackenzie, penyelidik bisa melacak pergerakannya di hari-hari sebelum kecelakaan. Waktu itulah mereka nemuin sesuatu yang nggak wajar, geng. Bener-bener di luar nalar. Jadi, geng, beberapa hari sebelum kejadian, geng, Mackenzie ternyata udah berkendara di jalan yang sama persis 7 kali, langsung tepat menuju tembok yang sama, geng. Dia latihan rute itu, geng. Dia latihan ngulangin sebanyak 7 kali di jalan itu menuju tembok yang bakal ditabraknya besok ketika sama Dominic. Kalau ini udah jelas pembunuhan berencana, geng. Kecelakaannya juga memang udah by design ya. Kalau penemuan buktinya kayak gitu ya, jelas-jelas dia udah latihan kecelakaan itu. Jelas ya, geng ya. Gokil sih, bener gokil, geng. Ya meskipun ceroboh karena kelakuannya itu, tapi menurutku ini salah satu pembunuhan berencana yang paling jenius yang dilakuin sama seorang anak remaja, geng. Pihak kepolisian yakin mereka udah ngumpulin cukup bukti untuk membuktikan Mackenzie memang rencanain pembunuhan itu, geng. Pada tanggal 4 November 2022, lebih dari 3 bulan setelah kejadian, polisi dikirim untuk nangkep Mackenzie yang waktu itu umurnya udah berusia 18 tahun. Dia dibawa ke kantor polisi, geng, dan langsung dimasukkan ke dalam sel selama proses hukum berlangsung. Gak lama setelah orang tua Mackenzie tahu kabar ini, geng, mereka langsung datang ke kantor polisi dan mati-matian belain anaknya. Tapi semuanya udah terlambat, geng. Bahkan di situ ayahnya Mackenzie sempat ngotot minta ngomong sama anaknya tapi nggak diizinin. Ngamuklah ayahnya Mackenzie nih. Kok kalian nggak nelpon dulu ke kami orang tuanya gitu loh? Kalau kalian nelpon kasih tahu ada surat perintah penangkapan, kami yang bakal nganterin anak kami ke sini dengan sukarela. Dia masih umur 18 tahun. Kok kalian tega ngelakuin itu ke anak umur 18 tahun? Kata ayahnya Mackenzie.
Jadi, intinya, geng, ayahnya Mackenzie ini protes penangkapan anaknya itu kayak terlalu berlebihan untuk anak usia 18 tahun ya. Tapi polisi mengklaim kalau mereka udah sesuai prosedur hukum, karena Mackenzie udah bukan usia anak-anak lagi. Dia udah dewasa, jadi diperlakukan sama kayak orang dewasa pada umumnya. Ayah Mackenzie masih ngotot kalau dia harus ngomong sama anaknya sekarang, katanya. Dia terus-terusan teriak, geng. Ngapa kok aku nggak boleh ngomong sama anakku? Katanya. Tugas bilang, Pak, Mackenzie baru aja masuk, baru diproses. Kalau udah waktunya, Pak, nanti ada hak telepon, bakal dikasih waktu untuk komunikasi. Ayahnya Mackenzie tetap nggak terima, geng. Dia bilang, kalau anaknya itu punya pengacara, Mackenzie nggak diizinkan ngomong ke polisi satu patah kata pun tanpa didampingi pengacara. Kata ayahnya Mackenzie ini. Masuklah proses pengadilan, geng. Ini pas lagi di persidangan ya. Situasinya lagi di persidangan. Ada hakim, ada jaksa, ada pengacara, saksi, dan lain-lain, geng. Pengacara Mackenzie mengklaim kalau kliennya itu kehilangan kesadaran waktu lagi nyetir. Dalam artian itu adalah murni kecelakaan karena kelalaian, bukan disengaja. Tapi, bukti yang terkumpul membuktikan bahwa klaim itu tidak sah sama sekali, kata jaksa. Jaksa penuntut yakin kalau Mackenzie sengaja menabrakkan mobil ke tembok sebagai cara untuk menyelesaikan masalah percintaan mereka. Hakim pun setuju, geng. Dan pada 14 Agustus 2023, nasib Mackenzie akhirnya ditentukan. Hakim bilang kayak gini ke Mackenzie, geng. Ini adalah jenis bukti yang nggak mungkin bisa kamu lupain. Kamu nggak mungkin bisa lupain rekaman suara dan video ini. Waktu kamu lihat barang bukti ini, kamu akan lihat dan dengar kematian tragis dua orang yang nggak bisa dicegah kecuali oleh tanganmu sendiri. Barang bukti 802 menetapkan pengambilan keputusan fatal oleh terdakwa. Mackenzie dengan sengaja memutuskan menginjak pedal gas penuh dan memaksa mobil yang dibawanya melaju dengan kecepatan tertinggi 90 hingga 100 km per jam dengan tujuan akhir kematian orang lain. Tindakannya terkendali, metodis, disengaja, dan bertujuan. Dari semua bukti dan kesaksian yang terungkap di pengadilan, geng, kecelakaan tragis yang menyebabkan dua orang meninggal dunia tersebut bukanlah akibat dari kelalaian mengemudi, tapi pembunuhan yang telah direncanakan. Pada tanggal 14 Agustus 2023, Mackenzie dinyatakan bersalah atas 4 tuduhan pembunuhan, 4 tuduhan penyerangan kriminal, 2 tuduhan pembunuhan ganda, 1 tuduhan kepemilikan narkoba, dan 1 tuduhan kepemilikan alat-alat kriminal. Dia dihukum 15 tahun penjara, geng. Sekarang, Mackenzie ini, geng, ditahan di lapas perempuan negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Kesempatan pertamanya untuk pembebasan bersyarat bakal datang pada bulan Oktober 2037, geng. 12 tahun lagi ya, geng ya. Berarti waktu dibebaskan nanti usianya Mackenzie ini sekitar 30 tahun ya, geng ya. Ya masih muda lah. Dan masih hidup ya. Sementara nyawa Dominic dan Davion nggak bisa dikembalikan, geng. Oke, ceritanya sudah selesai, geng. Makasih udah nonton video ini sampai habis, kawan-kawan sekalian. Kalau kalian suka videonya, silahkan di-like dan komen pendapat kalian tentang kasus pembunuhan berencana yang barusan aku ceritain, geng. Kalau kalian mau lihat video-videoku selanjutnya, silahkan di-subscribe, karena aku bakal bawain kisah kriminal dan misteri seminggu 2 kali, geng. Tepatnya setiap hari Kamis dan Minggu jam 7 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih, geng. Sampai ketemu di kontenku yang selanjutnya.